Menurut teman, apa itu agama serta bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Agama adalah suatu penyambung kepada Tuhan, bahwa kita mempercayai adanya Tuhan di dunia ini. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menurut agama saya, itu dengan cara memuliakan dan memuji namanya dengan doa dan lagu-lagu pujian kepada Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaan kedua. Menurut teman, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Agama diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena agama adalah sebagai sumber atau penyambung tangan kita kepada Tuhan. Karena dalam agama kita akan mempercayai Tuhan, dan di dalam situ kita akan bisa berdoa, bernyanyi, dan ketika kita sudah melakukan itu berarti kita sudah bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diciptakan di dunia ini. Pertanyaan ketiga. Apa pengaruh agama Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Pengaruh agama Kristen dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di tengah masyarakat, itu sangat banyak. Karena di agama Kristen itu kita diajarkan untuk saling menolong, saling membantu, saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati antara agama satu dengan agama lain. Pertanyaan keempat. Menurut agamamu, apakah agama diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian-pelarian atas ketidakberdayaan yang diliputi keputusan asaan? Agama tidak bisa dipisahkan dalam ritual kehidupan sehari-hari, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita akan membawa agama kita ini, karena kita sudah mati ini Tuhan yang Maha Esa. Dan agama juga tidak bisa juga sebagai tempat pelarian kita atau tempat mengadu kita kepada Tuhan dengan melalui doa dan nyanyian kepada Tuhan, bahwa kita sedang merasa tidak nyaman atau sedang berputus asa. Pertanyaan kelima. Menurut agamamu, apakah cara beragama mereka sampai akar paling dasar, sampai pada ruh agama, atau sekedar identitas untuk meneguhkan rasa percaya diri bahwa mereka telah beragama? Menurut agama saya, mereka pasti sudah mempelajari paling dasar agama tersebut, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal besar, yang dimana setiap agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik untuk memuji Tuhannya masing-masing. Dan itu juga sebagai identitas bahwa mereka menganut kepercayaan kepada Tuhannya. Lalu berakhir dengan kebanggaan beragama dengan cara menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya? Ya, pasti setiap agama itu yang mempunyai agama atau kepercayaan pasti bangga. Tapi untuk menyalahkan agama-agama lain, secara pribadi saya tidak dapat untuk menilainya, karena itu akan menjadi sebagai acuan untuk memecah belah agama-agama yang ada di negara kita ini. Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nadia. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan yang pertama, menurut saya agama itu sebagai alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan yang ingin kita buat. Jadi dengan kata lain, agama itu sebagai panduan hidup agar kita tidak kacau dalam menjalaninya. Kenapa begitu? Karena hal-hal yang ingin kita lakukan itu kan asalnya dari diri kita sendiri. Nah, jadi adanya agama itu tuh sebagai pembatas biar kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, yang nantinya itu kan akan menjerumuskan kita dalam hal-hal yang tidak baik. Ujungnya tuh akan berdampak buruk pada diri kita sendiri. Lalu cara menerapkannya, menurut saya yang paling wajib dan yang paling utama itu adalah beribadah. Kalau dalam agama saya, ibadah yang dilakukan yaitu sholat, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Lalu hal-hal yang lainnya seperti beramal, berbuat baik, dan saling menghargai sesama umat beragama, itu adalah contoh-contoh menerapkannya juga. Pertanyaan kedua. Menurut saya agama itu jadi petunjuk jalan hidup. Jadi petunjuk bagaimana kita menjalani kehidupan dengan baik, terus bagaimana kita menjadi manusia yang baik. Jadi agama itu dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan ketiga. Menurut agama yang saya anut, yaitu agama Islam, pengaruhnya dalam kehidupan saya sehari-hari itu
kita tuh diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi sholat itu melatih kita menjadi disiplin, menjadi taat terhadap waktu, tepat waktu gitu. Kemudian ada berpuasa, itu bisa membuat kita menjadi lebih sabar dan bisa mengendalikan diri. Lalu ada berzakat dan bersedekah, itu mengajarkan kita peduli terhadap sesama. Pertanyaan keempat. Menurut agama Islam ya, menurut yang saya tahu, agama itu tidak diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Jadi agama Islam itu adalah agama yang menekankan bahwa kita harus hidup seimbang antara dunia dengan akhirat. Jadi Islam itu mengajarkan manusia itu menjalani kehidupan sebaik-baiknya dan sambil kita mempersiapkan diri untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Kemudian agama Islam itu tidak mengajarkan bahwa agama sebagai pelarian atas ketakberdayaan yang diliputi keputusasaan. Jadi dalam Islam itu mengajarkan bahwa agama itu sebagai kekuatan yang bisa buat kita tenang, kasih kita kedamaian batin, terus mengajarkan manusia itu untuk menjadi kuat dalam menyelesaikan masalah-masalahnya dan tidak hanya mengandalkan agama sebagai pelariannya gitu. Lalu Islam itu, menurut agama Islam ya, agama itu telah memerankan sebagai spirit kehidupan yang aktual. Jadi agama Islam mengajarkan nilai-nilai yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita terapkan. Seperti misalnya kayak akhlak mulia, terus kesederhanaan, kerja keras, lalu salah satunya keadilan. Pertanyaan kelima. Kalau menurut agama Islam, cara beragama yang benar itu adalah cara beragama yang sampai ke akar paling dasar, sampai pada ruh agama gitu. Karena dalam agama Islam mengajarkan bahwa manusia itu harus dan wajib meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad SAW sebagai rasulnya. Selain itu, Islam kan tadi mengajarkan nilai-nilai positif yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lagi berakhir dengan kebanggaan beragama dengan cara menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya. Itu sangat tidak sesuai dengan cara beragama yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Katolik. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili agama Katolik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang dimana pertanyaan pertama, menurut saya agama itu adalah suatu kepercayaan atau suatu keyakinan setiap umat manusia serta identitas setiap manusia. Yang dimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara berperilaku seperti yang diajarkan di setiap agama masing-masing. Yang dimana menurut saya setiap agama pasti menerapkan perbuatan-perbuatan yang baik. Pertanyaan kedua. Menurut saya, agama itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari agar manusia tersebut tahu untuk melakukan mana yang baik, mana yang buruk, dan tahu perbuatan apa yang dilarang dalam agama tersebut. Pertanyaan ketiga. Menurut saya pengaruh agama itu sebagai acuan atau tolak ukur, atau menurut saya juga bisa sebagai aturan dalam hidup mana yang bisa kita perbuat atau tidak. Dan Pertanyaan keempat. menurut saya agama ini telah memerankan sebagai spirit kehidupan yang aktual dalam kehidupan sehari-hari, di mana agama selalu mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu berbuat kebaikan. Pertanyaan kelima. Menurut agama saya, agama Katolik, agama saya adalah agama yang menurut saya sudah sampai paling dasar pada ruh agama. Bukan hanya untuk sekedar meneguhkan rasa percaya diri atau untuk menyalahkan sesama agama satu sama lain. Karena menurut saya setiap agama itu sama. Hanya
cara pengajarannya aja yang berbeda. Yang dimana setiap agama tujuannya pasti satu, yaitu untuk mencapai kebahagiaan sejahtera buat kita semua. Agama Hindu. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan agama, serta bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Agama adalah sesuatu kepercayaan umat manusia yang harus dilaksanakan atau dilaksanakan setiap hari di rumah ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Pertanyaan kedua, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Karena agama adalah suatu kebutuhan hidup yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Seperti halnya makan, pakaian, sebagainya. Pertanyaan ketiga, apa pengaruh agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari? Secara umum ya, pengaruh agama Hindu kepada umat Hindu umumnya berpulang kepada mereka, bagaimana pelaksanaan mereka tentang agama itu, bagaimana mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tentang ajaran yang mereka anut. Pertanyaan keempat, menurut agama Bapak, apakah agama diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian-pelarian atas ketidakberdayaan yang diliputi keputusasaan? Agama Hindu sangat syarat dan padat dengan upacara ritual. Jadi tanpa ritual dan mantra itu bukan agama Hindu namanya. Agama Hindu penuh dengan syarat sakral dan mandram. Mandram itu mantra. Jadi tanpa itu berarti bukan agama Hindu namanya. Pertanyaan kelima, menurut agama Bapak, apakah secara beragama mereka sampai ke akar paling dasar, sampai pada ruh agama atau sekedar identitas untuk meneguhkan rasa kepercayaan diri bahwa mereka telah beragama? Agama berpengaruh besar kepada umat manusia. Agama Hindu-nya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hari Jumat diwajibkan harus setengah kuil, bukan hari Jumat aja. Hari-hari besar agama Hindu juga ada, mereka diwajibkan. Dan mereka bukan semua yang datang, ada yang tidak datang. Tapi tergantung kepada pribadi mereka. Saya sebagai pengacara di kuil itu, tetap setiap Jumat saya sangkakan ini, saya fokuskan ini. Supaya setiap Jumat orang tua membawa anak atau istri atau siapa-siapa yang beragama Hindu untuk mendengar, ikut beribadah dalam setiap hari Jumat. Ya, makasih. Agama Buddha. Namo Buddhaya. Yang nomor 1, menurut saya agama itu adalah pedoman untuk manusia agar menjalankan kehidupan menjadi lebih baik, di mana pedoman ini berasal dari Tuhan. Dan niscaya kalau dalam agama Buddha itu diajarkan bahwa jika kita mempraktikkan ajaran-ajarannya yang terkait kebaikan ini, maka manusia itu akan mencapai yang namanya nibbana atau kebahagiaan tertinggi. Untuk penerapannya sendiri itu dengan cara kita pergi ke rumah ibadah, atau kalau agama Buddha itu pergi ke vihara, terus kita membaca parita. Kita membaca parita itu ya dia isinya tentang ajaran-ajaran untuk berbuat kebaikan, dan kita juga yang namanya melakukan berbagai ritual, yaitu seperti memasang dupa, memberikan persembahan, dan atau lebih sederhananya lagi kita juga melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita juga. Pertanyaan kedua. Seperti yang saya jelaskan tadi, agama itu adalah pedoman. Jadi dia sebagai ibaratnya dasar kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kita tetap berpedoman pada Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kepada kebaikan. Dan dengan berbuat baik inilah, kembali lagi saya jelaskan bahwasanya kalau dalam agama Buddha itu diharapkan harapannya itu manusia akan mencapai yang namanya kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Pertanyaan ketiga. Pengaruh agama itu sangat besar ya. Kenapa? Karena dengan adanya agama itu kita sebagai manusia itu menjadi lebih terarah hidupnya. Lebih terarah untuk berbuat kebaikan lah. Tanpa adanya agama itu, maka manusia itu pastinya akan berpikir dengan seenaknya dan melakukan segala sesuatu seenaknya, sehingga pastinya dunia itu akan menjadi kacau balau. Pertanyaan keempat.
itu dari segi agama Buddha itu lebih diajarkan bahwasanya agama itu lebih baik kita jalankan sebagai spiritual kehidupan sehari-hari. Artinya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mau kita bekerja, mau kita beraktivitas meskipun hal-hal kecil, tetap kita berpedoman kepada ajaran Buddha, yaitu berbuat kebaikan ataupun ya berbuat baik. Oke, kenapa dalam agama Buddha itu ada yang kami pelajari, namanya itu adalah hukum karma, di mana apa yang kita perbuat akan kembali kepada kita.